Hidup kalian akan lebih singkat 2,3 tahun lebih cepat jika kalian menghirup udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nofri dan teman-teman yang berbahagia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mari kita analisis bersama melalui penelitian yang berjudul Air Quality Detection Using Image Classification with Transfer Learning, Deep Convolution Neural Network, and Local Interpretable Model Agnostic Explanation or LINE. Dan inilah kelompok kami, Tiara Angelica dan saya Najia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Terlihat bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap rata-rata nilai AQI di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023. Yang dimana pada tahun 2023, AQI sebesar 105 yang berarti bahwa udara di Indonesia tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. Begitupun kondisi ini terjadi di beberapa wilayah bagian Nepal dan juga India. Hal ini sangat berbahaya karena WHO menyatakan bahwa 10 penyebab kematian di dunia, 2 diantaranya disebabkan karena pernapasan, yakni paru-paru kronis dan juga ISPA. Oleh karena itu, di sini kami merumuskan permasalahan bagaimana karakteristik teknik machine learning untuk meningkatkan akurasi pengenalan polusi, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pengenalan polusi menggunakan metode yang berbeda dan tentukan metode terbaik untuk pengenalan polusi udara, dan bagaimana metode machine learning dapat membantu mengatasi permasalahan multisensor pada pengenalan polusi udara. Begitupun dengan tujuan kami, dan inilah beberapa tinjauan pustaka kami. Dan di sini kami menggunakan data sekunder, di mana data terdiri dari 12.240 data gambar kualitas udara di beberapa kota di India dan juga Nepal yang memiliki nilai AQI seperti di Indonesia dari situs Kaggle, dan data ini juga terdiri dari beberapa kategori yakni baik, sedang, tidak sehat untuk beberapa kelompok grup, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan juga parah. Dan langsung saja ke metode yang pertama, kami menggunakan Convolution Neural Network ataupun CNN, di mana CNN merupakan salah satu neural network yang digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah gambar. Dan inilah arsitektur CNN, terdiri dari input layer yang terdiri dari piksel gambar dari rentang 0 hingga 255, di mana piksel 0 yang berarti warna hitam dan piksel 255 yang berarti warna putih. Dan selanjutnya nanti gambar akan diambil ke convolution layer 1 yang berfungsi untuk mengekstrak fitur pada matriks gambar seperti tepi, tekstur, pola, dan sebagainya. Dilanjutkan pada layer yang selanjutnya yakni max polling layer 1 yang berfungsi untuk mengurangi dimensi pada gambar. Selanjutnya diambil ke convolution layer 2 yang berfungsi untuk mengubah menjadi vektor satu dimensi. Dan terakhir masuk untuk di pengklasifikasian gambarnya ataupun hasil. Dan langsung saja kita melihat untuk statistika deskriptif di mana data ini pada setiap kelas memiliki jumlah ataupun frekuensi yang tidak begitu signifikan, yang berarti bahwa model tidak terjadi imbalance ataupun model sudah balance. Dan selanjutnya, sebelum kita melakukan pelatihan model, kami membagi data menjadi dua, yakni data train sebanyak 80% dan juga data tes sebanyak 20%. Dan ini merupakan salah satu sampel dari data train dan juga data tes. Dan selanjutnya, sebelum kita melakukan pelatihan pada data train, kita juga melakukan augmentasi gambar, di mana bertujuan agar nantinya model memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi gambar. Yang kami lakukan adalah menormalisasi skala piksel dari yang 0,255 menjadi 0,1. Kemudian kita juga memutar gambar dengan rentang 40 derajat. Selanjutnya kita juga menggeser-geser gambar dengan intensitas maksimum 0,2, memperbesar dan memperkecil gambar secara random sebesar 20%, dan juga membalik gambar secara horizontal dan juga random. Dan langsung saja di sini kita juga menggunakan arsitektur VGG, di mana lapisan dari VGG itu yang pertama itu adalah satu lapisan input yang berfungsi untuk menerima piksel gambar, dilanjutkan dengan 13 lapisan konvolusi dan 5 lapisan max polling yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur pada gambar kualitas udara. Selain itu juga nanti dilanjutkan ke flatten, terdapat satu lapisan yang berfungsi untuk mengubah matrik piksel, dan selanjutnya dilanjut ke lapisan vektor density di mana untuk mengklasifikasian gambar.
Dan di sini hasil dari training data kita, di mana kita menggunakan sebanyak 10 kali iterasi dan menggunakan metode Adam, dan diperoleh terlihat bahwa pada plot akurasi itu naik secara signifikan, dan antara training dan juga validasi itu mereka beriringan. Dan juga begitu pun dengan nilai loss yang turun secara signifikan, dan antara training dan juga validasi adalah beriringan. Nah, hal ini juga dibuktikan dengan nilai confusion matrix, di mana mengklasifikasiannya itu sudah tepat dan terlihat bahwa nilai akurasinya itu 0,91 dan F1 score 0,89. Hal ini dinyatakan bahwa model CNN dengan arsitektur VGG itu sudah baik, dan kita mencoba untuk memprediksi model di mana di sini gambar yang merupakan very unhealthy, sorry, itu dapat terprediksi dengan baik, yang terlihat bahwa hasil prediksinya menunjukkan data tersebut termasuk ke dalam very unhealthy. Kemudian kita menggunakan metode lain yaitu Local Interpretable Model Agnostic Explanation, di mana metode ini adalah teknik dalam machine learning yang memberikan penjelasan untuk prediksi individual dalam model Black-Scholes. Tujuan utama LAM adalah menjelaskan prediksi model kompleks dengan menggunakan model sederhana. Next. Nah, dalam metode lain kita menggunakan 3 data, yaitu data training, data validation, dan data testing. Yang pertama, data training. Berdasarkan hasil OLS regression, didapatkan bahwa koefisien 0,1724 menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara variabel independen S1 dan PM2.5. Namun, apabila kita melihat uji statistik Darwin-Watson yang rendah, yaitu 0,002, menunjukkan adanya autokorelasi positif dan residual, yang menunjukkan bahwa model tidak sepenuhnya mencerminkan struktur data yang sebenarnya. Next. Next. Nah, kemudian data validation, di mana pada data validation ini didapatkan koefisien 0,2168 yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara variabel X1 dan PM2.5. Tetapi sama seperti sebelumnya, apabila kita melihat nilai statistik Darwin-Watson yang rendah, yaitu 0,002, menunjukkan adanya autokorelasi positif yang kuat dalam residual. Tetapi model ini tidak sepenuhnya memperoleh struktur data yang sebenarnya. Dan yang terakhir data testing, di mana pada model OLS menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara X1 dan PM2.5, tetapi menunjukkan juga adanya autokorelasi positif dan residual, di mana model tidak sepenuhnya memahami struktur data sebenarnya. Kemudian kita melakukan pelatihan pemodelan data dengan arsitektur lain, di mana yang pertama kita lihat ada input 1, yang menunjukkan bahwa itu adalah lapisan pertama yang berfungsi untuk menerima piksel gambar kualitas udara. Kemudian pada lapisan selanjutnya, yaitu adanya blok konvolusi dan ReLU yang menunjukkan bahwa itu untuk mengurangi dimensi spasial pada gambar kualitas udara. Selain itu, terdapat juga satu lapisan flatten yang berfungsi mengubah matriks piksel menjadi vektor satu dimensi dan satu lapisan denser di mana 6 kelas gambar kualitas udara ditentukan. Next. Nah, berikut adalah hasil confusion matrix. Pada hasil confusion matrix didapatkan akurasi 0,00857, di mana akurasi ini sangat rendah, dan juga F1 score yaitu 0,00283 yang juga sangat rendah, sehingga menunjukkan bahwa model ini perlu diperbaiki secara signifikan, di mana dengan adanya perubahan pada pemilihan fitur, arsitektur model, atau teknik pemrosesan data. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah model paling efektif yang digunakan untuk pengenalan polusi udara yaitu Convolution Neural Network, yaitu CNN, di mana dia itu dapat otomatis dan adaptif mengekstrak fitur dalam gambar polusi udara. Nah, arsitektur CNN yang digunakan dalam penelitian ini yaitu FGG dengan akurasi 0,91 dan nilai F1 score 0,89 yang menunjukkan bahwa sangat cocok untuk pengenalan polusi udara. Yang kedua yaitu analisis performa berbagai metode machine learning berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F1 score yang menunjukkan bahwa CNN dengan arsitektur FGG unggul dibanding LAM dengan arsitektur FGG 16. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan strategi implementasi machine learning dalam pengenalan polusi udara harus memperhatikan standar keamanan dan privasi, di mana model CNN unggul dalam
mengekspresif data, kontrol akses, dan kepatuhan regulasi privasi. Next. Saran dari kami untuk penelitian ini adalah untuk pengembangan lebih lanjut yaitu mengeksplorasi arsitektur CNN seperti ResNet, Inscape, dan EfficientNet, serta memanfaatkan transfer learning untuk meningkatkan akurasi model. Kemudian mengumpulkan data yang lebih banyak dan bervariasi agar membantu meningkatkan generalisasi model. Kemudian adanya integritas data yang baik dapat memperkaya fitur yang digunakan untuk klarifikasi. Dan juga adanya perlindungan data yang ketat dan kepatuhan terhadap regulasi privasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan institut penelitian dan partisipasi dalam inisiatif open data dapat mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengenalan polusi udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.